sehingga nanti pada waktunya kita bersinergi bersama-sama memajukan Jakarta, mensejahterakan warganya, dan tentunya di dalamnya ada komponen kesejahteraan buruh karyawan yang terus akan kita perjuangkan. Kita semua sama di sini, betul, sama-sama mencintai Indonesia. Ya, kita ingin Indonesia maju, kita ingin keluarga kita sejahtera, kita ingin anak kita lebih pintar dari orang tuanya, kita ingin anak kita lebih kaya, lebih sejahtera dari orang tuanya, betul. Kita ingin anak kita lebih soleh-soleha dari orang tuanya. Maka kita semua di sini adalah pejuang-pejuang nafkah, betul. Saya diajari ibu saya, Pak Said Iqbal, 5 perkara dalam kepemimpinan. Nanti tolong ingatkan saya kalau 5 ini ada kurang-kurangnya. Ibu saya bilang yang pertama, kekuasaan itu niatnya ibadah, ya, bukan lainnya. Tidak cari kaya, tidak cari popularitas, niatnya ibadah, biar datang ridho Tuhan. Yang kedua, kekuasaan itu hanya sementara, ibu saya. Maaf ya, ada awal, ada akhir, ada pelantikan, ada pemberhentian. Kalau dalam Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan kekuasaan, kalau Allah kehendaki, Allah juga tidak berikan kesempatan kekuasaan jika Allah kehendaki. Dan itu menunjukkan bahwa pasti ada berhenti. Nasihat ibu saya ketiga adalah kalau jadi pemimpin harus bermanfaat hidupnya, betul? Harus dirasakan manfaatnya. Bukan duduk diam pencitraan, tapi turun ke bawah dengarkan masyarakat, ambil keputusan yang terbaik, karena definisi pemimpin adalah pengambil keputusan. Kira-kira begitu. Dan setiap saya ambil keputusan, saya biasanya banyak penasehat. Penasihat ekonomi, penasihat agama, penasihat politik. Mungkin nanti dalam perguruan saya butuh satu penasehat. Kalau di sini siapa yang bisa mengetahui saya ilmu yang lebih baik ya dalam memahami dunia perguruan. Kemudian yang keempat, nasihat ibu saya, jadi pemimpin itu harus adil. Ya. Jadi tolong sampaikan kalau dalam perjalanan terasa kurang adil. Karena adil itu dalam Islam menempatkan segala sesuatu sesuai dengan takarannya. Dan kadang-kadang subjektif dan relatif. Jadi kita harus musyawarah. Yang kelima, kata ibu saya, kalau jadi pemimpin, dahulukan golongan duafa, golongan fakir miskin, baru lain-lain. Itulah 5 yang akan saya bawa ya dalam kepemimpinan. Kita ini sama, bedanya saya cuma bertakdir saja harus seperti ini ya. Pada dasarnya saya dulu tidak bercita-cita jadi wali kota gubernur ya. Saya arsitek, punya kantor, alhamdulillah. Tapi dulu kesel dengan negara ini gitu kan. Berita korupsi, kotanya kotor, ini itu. Akhirnya sudah, bismillah saya ikut pilkada, ditakdirkan menang, menjadi gubernur dan seterusnya. Saya sampaikan juga Pak Said sebuah peristiwa. Saya buka dalam beberapa minggu ini. Tahun 2016 itu saya dicalonkan Gerindra sebenarnya untuk jago di Jakarta. Sore hari diminta Pak Oni, malam hari disuruh jawab. Karena katanya Pak Ridwan, wali kota Bandung, survei ada, partai siap, logistik juga insya Allah. Saya telepon semua, Pak Said semua mendukung, kecuali ibu saya. Ibu saya menolak, saya telepon ya. Saya tidak mau dan tidak izinkan, tidak diridhoi kamu jadi wali kota Bandung belum selesai. Saya tidak mau punya anak yang tidak selesai. Kamu niatnya beres 5 tahun, tuntaskan 5 tahun. Nanti Jakarta takdirnya akan datang sendiri. Malamnya akhirnya saya telepon ke koalisi, saya menyatakan tidak ikut pilkada 2017. Baru seminggu kemudian bertakdirlah partai-partai tersebut ke Pak Anies Baswedan. Jadi takdir Pak Anies Baswedan itu menjadi gubernur ada rentetan takdir-takdir sebelumnya yang menyertai takdir beliau.
Salah satunya takdir saya yang menolak karena taat pada ibu saya. Jadi ini sedikit cerita ya. Kemudian ibu saya juga mengingatkan jadi pemimpin gak boleh dendaman. Ya. Artinya apa? Semua yang baik-baik dari pemimpin sebelumnya harus diapresiasi dan harus dipertahankan. Maka yang terbaik dari Pak Anies Baswedan akan saya pertahankan. KJP dipertahankan, mahasiswa dipertahankan, semua yang dirasakan oleh Partai Buruh dianggap baik, insya Allah dipertahankan. Sampai Pak Anies sudah sama. Tapi izinkan karena Jakarta tidak lagi jadi ibu kota negara, ada hilang nilai-nilai ekonomi, maka saya akan banyak berinovasi di 5 tahun ke depan, ya. Termasuk hal-hal yang sifatnya perlindungan terhadap perburuhan. Salah satu yang kami persiapkan adalah kita nanti ada program jika ada warga Jakarta generasi muda atau setara yang di PHK selama 3 bulan kita akan beri bantuan sosial supaya dalam 3 bulan dia tidak kesepian, dia tidak stres, dia tidak sedih sambil nunggu melamar kerjanya lagi. Gubernur akan membersamai orang-orang PHK ini dalam bentuk per bulan nanti dikasih sesuatu ya. Dan sedang dihitung angkanya, sedang dihitung. Tapi itu contoh. Kenapa? Karena saya pernah dipecat juga. Tapi di Amerika. Saya 7 tahun Pak, Bapak Ibu, sebelum pulang ke Indonesia saya itu pekerja juga ya di negara orang. Saya dipecat, saya masih ingat, gara-gara visanya expired atau kadaluarsa. Okay. Yang salah bukan saya, yang salah perusahaan Pak. Dia cuma memanggil saya, dia bilang, Ridwan, visa kamu beres besok. Saya bilang, ya salahnya ibu dong, harusnya kan kasih tahu 3 bulan sebelumnya sehingga bisa diperpanjang. Coba H-1 dikasih tahu visa saya habis dan perusahaan besar kami tidak bisa mempekerjakan pekerja ilegal. Coba Bu, istri saya Bu Cinta hamil almarhum Eril Bu, ber-8 bulan. Jadi saya pernah mengalami peristiwa ini. Saya kerja serabutan tanpa status ya, dan ya bertakdirlah dengan segala perjalanan hidup saya. Jadi saya merasakan juga. Makanya memang gak enak di PHK itu ya. Jadi saya jadi gubernur akan ingat momen itu ya. Dan maka saya keluar ide dari 3 bulan negara akan membersamai mereka-mereka yang berkesusahan. Oke? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu sejahtera itu caranya 2 ya. Memang upah dinaikkan setiap tahun atau pengeluaran dikurangi. Gimana cara mengurangi pengeluaran? Biaya sekolah insya Allah 2025 sekolah swasta juga ditanggung oleh pemerintah provinsi. Jadi kalau teman-teman dulu punya anak nggak beruntung di negeri, ke swasta yang ditunjuk, insya Allah pemerintah provinsi Jakarta sudah menyiapkan anggaran sekolah gratis di swasta. Kemudian kalau buruh juga ngurusi atau istrinya PKK, bersama Wisma, Jumanti, Posyandu, itu juga insentifnya tahun depan semua akan dinaikkan. Dulu saya punya program renovasi rumah ya, ada 20 juta dulu per rumah. Mungkin di Jakarta kalau ada rumah-rumah nanti masuk kategori yang rusak perlu dibenerin, nanti juga ada anggaran renovasi rumah dari pemerintah provinsi. Poinnya adalah semua yang saya sampaikan tujuannya adalah mengurangi pengeluaran, setuju? Sehingga uang gaji yang 100% tidak semuanya harus habis untuk hal-hal tadi, karena negara mencoba mensubsidi ya. Pasti tidak akan pernah cukup ya, pasti saya sudah paham. Tapi yang penting saya mau jujur Pak Said, kalau ada kita bilang ada, betul. Kalau kurang saya sampaikan mungkin kurang, baru bisa segini. Kalau tidak ada mohon maaf dulu. Tapi batin kita sebenarnya sama, ingin masyarakat itu bahagia, sejahtera. Dan tadi nasihat ibu saya, pemimpin dahulukan golongan
menengah ke bawah dulu, supaya itulah sesuai dengan fungsi. Itulah kira-kira semangat saya memimpin. Pasangan Ridho ini datang tidak dari nol, Pak. Wakil saya Pak Suswono ini Menteri Pertanian, berarti Pak Suswono wakil saya orang pintar. Beliau guru, pendidik, ilmunya di bidang pertanian dan pangan, maka jadi menteri zaman Pak SBY. Jadi nanti urusan pangan juga kita urus. Insya Allah ada program pasar murah sebulan sekali di kelurahan, supaya ibu-ibu sudah selalu dicekik oleh harga pasar, tapi negara juga hadir untuk menstabilkan harga. Saya tadi pengalaman wali kota gubernur, jadi kami pasangan Ridho ini kurang lebih ada pengalaman ya. Nah, saya kira itu. Saya akan bacakan pantun, bedanya saya pantun nulis sendiri ya, karena kakek saya kiai tapi pujangga juga. Ada air keruh di selokan, makan gado-gado di restoran. Ulangi ya. Ada air keruh di selokan, makan gado-gado di restoran. Kalau partai buruh sudah terdepan, pasangan Ridho menang 1 putaran. Kayaknya ya, Jakarta Baru, Jakarta Maju, kemudian Ridho menang 1 putaran. Ya, harus terdengar sampai Monas. Jakarta Baru.